Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Meli Awitriani dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 19. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori pertumbuhan ekonomi. Sebelum aku bahas teori pertumbuhan ekonomi, kamu harus paham dulu nih dasarnya. Apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa di suatu negara pada periode tertentu. Nah, biasanya untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada satu tahun, kita akan membandingkan produksi barang dan jasa atau pendapatan nasional tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya. Masih ingat kan pendapatan nasional itu apa? Nah, ketika kita ingin menghitung pertumbuhan ekonomi, kita bisa menggunakan konsep pendapatan nasional nih. Kenapa sih pertumbuhan ekonomi itu penting banget dan kudu banget dihitung tiap tahunnya? Karena pertumbuhan ekonomi ini bisa jadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi di masyarakat loh. Berhubung kita udah bahas sekilas tentang pertumbuhan ekonomi, sekarang aku akan bahas mengenai salah satu teori tentang pertumbuhan ekonomi. Jadi, sebenarnya ada perbedaan pandangan mengenai pertumbuhan ekonomi. Perbedaan pandangan inilah yang menghasilkan teori mengenai pertumbuhan ekonomi. Secara umum, teori ini dibagi menjadi 3 macam. Ada teori pertumbuhan ekonomi klasik, neoklasik, dan historis. Yuk kita bahas salah satunya, yaitu teori neoklasik. Teori neoklasik. Teori pertumbuhan ekonomi ini sebenarnya merupakan perkembangan dari teori klasik yang telah lebih dulu diperkenalkan oleh Adam Smith. Tokoh yang mengemukakannya adalah 2 ekonom senior bernama Robert Solow dan Trevor Winchester Swain. Oleh karena itu, teori ini dikenal pula sebagai model pertumbuhan ekonomi, Solow-Swain. Aliran neoklasik memusatkan teorinya pada 3 faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, yakni modal, tenaga kerja, dan perkembangan teknologi. Teori ini meyakini bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Namun, tanpa adanya teknologi modern yang berkembang, peningkatan tersebut tidak akan dapat memberikan hasil positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Berikut penjelasannya. Robert Solow. Menurut Solow, dalam jangka panjang tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam proses produksi. Artinya, semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi pula modal dan output yang dihasilkan. Solow juga berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian kegiatan dengan 4 faktor utama, yaitu manusia, akumulasi modal, teknologi modern, dan hasil atau output. Roy Forbes Harrod dan David Domar. Menurut Harrod Domar, perlu adanya pembentukan modal atau investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh atau steady growth. Semakin banyak modal, maka produksi barang dan jasa juga makin banyak. Jadi, kalau menurut teori ini, ada syarat agar perekonomian negara dapat berkembang secara jangka panjang atau steady growth. BTW, Harrod Domar ini 2 orang ya. Nama keduanya adalah Roy Forbes Harrod dan F.C. Domar. Walt Whitman Rostow. Menurut Rostow, dalam pertumbuhan ekonomi, suatu negara akan mengalami tahapan-tahapan berikut. A. Tradisional. Ekonomi didominasi sektor pertanian. B. Transisi atau pre-take-off. Artinya, terjadi perubahan struktur tenaga kerja dari pertanian ke industri. C. Lepas landas atau take off. Ketika hambatan dalam struktur sosial dan politik dapat diatasi. D. Menuju kematangan, drive to maturity. Artinya, serikat buruh dan dagang semakin maju. E. Konsumsi tinggi, high mass consumption. Tenaga kerja didominasi tenaga kerja terdidik dan penduduk di kota lebih besar dari di desa. Nah, teori yang diungkapkan Rostow ini merupakan teori yang memiliki tahapan paling banyak loh, yakni memiliki 5 tahapan. Oke, sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.